Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sela Riani. Saya dari Universitas Terbuka Palembang dan saya akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup terkait gerak pada tumbuhan. Jadi yang pertama, responsif terhadap rangsangan atau iritabilitas. Tumbuhan dapat merespon rangsangan dari lingkungan, kemudian seperti contohnya cahaya, sentuhan, air, gravitasi, dan suhu. Jadi respon ini tampak dalam bentuk suatu gerakan. Ketika kita mungkin memegang air itu terasa dingin, dan juga ketika hewan itu, makhluk hidup itu merasakan cahaya sinar matahari, maka itu akan terasa lebih sehat. Dan juga suhu udara yang mungkin suhunya terkadang baik, terkadang dingin sesuai dengan cuaca, itu mempengaruhi juga perkembangan atau ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua, melakukan gerakan meskipun tidak berpindah tempat. Berbeda dengan hewan, gerakan tumbuhan tidak menyebabkan perpindahan tempat, tetapi bagian tubuhnya bergerak atau berubah arah sebagai respon terhadap rangsangan. Jadi berbeda dengan tumbuhan ya, walaupun tumbuhan itu diam, yang tidak bisa bergerak, mereka itu bisa merasakan gerakan seperti contohnya angin. Itu yang membuat mereka jadi bergerak, kemudian juga berubah arah. Nah, itu berbeda dengan hewan. Hewan itu bisa berpindah tempat sesuai dengan keinginan dia sendiri. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Atau yang pertama, tropisme. Gerak arah tergantung arah rangsangan. Nah, yang pertama itu fototropisme. Nah, fototropisme ini merupakan tumbuhan ke arah cahaya. Dan yang kedua, ada geotropisme atau akar tumbuh ke bawah karena gravitasi. Nah, dan yang ketiga ini adalah hidrotropisme atau akar tumbuh ke arah air. Dan yang keempat, lignotropisme, sumur melilit benda yang disentuhnya. Jadi itulah tadi ada keempat, gerak arah tergantung arah rangsangan dari tumbuhan itu tersendiri. Kemudian yang kedua ada nasti, gerak tidak tergantung arah rangsangan. Nah, seistomonasti, daun putri malu menutup saat disentuh. Nah, seperti kita ketahui ya, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ketika kita melihat istilahnya julukannya itu putri malu. Nah, itu ketika kita sentuh dia akan mengatupkan daunnya atau bersembunyi. Nah, itu merupakan seismonasti merupakan ciri-ciri dari gerak tidak tergantung arah rangsangan. Kemudian yang kedua ada fotonasti. Nah, fotonasti ini merupakan bunga pukul 4 mekar karena cahayanya. Nah, jadi bunga ini akan mekar ketika terkena sinar matahari, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ada termonasti. Nah, termonasti ini bunga mekar karena suhu. Jadi ketika suhunya itu berubah atau suhunya itu hangat, maka bunga ini akan mekar dengan sendirinya, cling gitu, seperti itu. Nah, ketika dia tidak terkena suhu atau suhunya dingin, maka dia nggak akan mekar kembali, Bapak Ibu. Jadi dia tergantung dengan suhu yang mereka rasakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada taksi atau yang bisa disebut dengan gerak seluruh tubuh ke arah rangsangan. Nah, biasanya ini terjadi pada tumbuhan bersel satu seperti alga. Nah, contohnya fototaksis atau alga bergerak menuju cahaya. Kemudian yang kedua ada kemotaksis, sel sperma tumbuhan menuju sel telur. Nah, itulah yang menjadi pembahasan kita, Bapak Ibu, mengenai ciri-ciri makhluk hidup terkait gerak pada tumbuhan. Nah, jadi untuk kesimpulannya bagi kita semuanya,
dalam penjelasan yang sudah saya berikan, gerak pada tumbuhan merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang menunjukkan bahwa tumbuhan peka terhadap rangsangan dan dapat melakukan gerakan tertentu meskipun tidak berpindah tempat. Jadi gerak tumbuhan itu adalah salah satu ciri makhluk hidup yang menunjukkan bahwa tumbuhan peka terhadap rangsangan. Begitu juga manusia ya Bapak Ibu, yang dirasakan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu juga merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini. Demikianlah presentasi atau penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup terkait pada tumbuhan. Terima kasih untuk kita semuanya. Shalom, selamat pagi.